Pemirsa, penipuan dengan skema Ponzi kembali memakan korban dan kali ini dengan modus pre-order ponsel iPhone dengan harga yang murah. Sang terduga penipu si kembar Rihanna dan Rihani menyebabkan kerugian hingga 35 miliar. Mengapa masyarakat masih saja mudah terjebak dengan modus penipuan ini? Lalu kemudian bagaimana cara si kembar menipu para korban hingga tergiur berinvestasi miliaran rupiah? Sudah bergabung bersama kami saat ini Humas PPATK, Bapak Natsir Kongah. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Mbak Anggi, apa kabar? Sehat, terima kasih Pak. Dan juga sore ini telah bergabung melalui sambungan Zoom korban penipuan Alfian Farhan. Selamat sore Mas Alfian. Ya, selamat sore Mbak Anggi. Ya, Mas Alfian mungkin suaranya bisa diperbesar karena saya tidak terlalu jelas mendengarkan suaranya. Ya, halo selamat sore Mbak Anggi. Ya, Mas Alfian, ya, cukup jelas Mas, terima kasih. Mas Alfian, mungkin yang pertama saya ingin tanyakan ke Mas Alfian terlebih dahulu. Ini awal mulanya bisa mengikuti investasi dengan skema Ponzi ini, yang dimana sebenarnya kita semua tahu bahwa skema Ponzi ini betul-betul skema investasi tapi bermodus penipuan. Awal mulanya kenapa bisa tertarik Mas? Apa yang ditawarkan? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Anggi, selamat sore Pak Natsir. Sebelumnya saya mau coba menjelaskan pada awal ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini transaksi jual beli yang umum gitu Mbak. Karena si terlapor ini, Rihani ini menawarkannya dia ada iPhone, produk Apple iPhone, produk Apple iPhone, lalu ada Mac, ada AirPods, itu pokoknya semua brand Apple itu dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di toko gitu, 20-30%. Dengan skema pre-order dan pembayaran full payment di awal gitu. Nah, kalau sampai tertariknya itu karena memang harganya di bawah harga toko atau harga resmi, dan dari si Rihaninya ini ada fee gitu Mbak per unitnya tuh. Sebenarnya kan kalau dari harganya aja udah 30% di bawah harga pasar, kemudian menawarkan kembali ada fee begitu terhadap pembelinya. Bukankah sebenarnya itu sudah kurang masuk akal, Mas Alfian? Iya, di awal-awal kita tidak polos gitu, Mas, tidak sampai berpikir seperti itu, karena memang untuk meyakinkannya pada saat pre-order pertama itu, untuk waktu yang diestimasikan itu sesuai, malah lebih cepat itu datangnya, dan dari sisi produknya sendiri pun itu garansinya resmi gitu Mbak. Jadi pinternya mereka ini jadi membuat trustnya dari situ sih Mbak. Jadi kita awalnya tidak sampai detail seperti sekarang ini. Memang kalau memang dari awal kita sudah mengetahui yang mudah agak curiga-curiga, mungkin tidak akan terjadi gitu Mbak. Iya, nah Pak Natsir, sebetulnya kan kalau modus penipuan dengan cara skema Ponzi ini sebetulnya sudah berulang kali terjadi, hanya saja kemasannya berbeda. Kalau dari Pak Natsir sendiri, apakah sebetulnya memang skema Ponzi ini adalah skema yang paling mudah untuk menipu customernya atau mungkin kliennya? Analisa Anda seperti apa Pak? Iya, jadi memang ini kalau istilah dari Kepala PPATK Bapak Ivan Setiavandana itu, adonannya sama, piringnya aja yang berbeda Mbak. Betul. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya kasus Crazy Rich di Medan, Crazy Rich di Bandung, di Surabaya, itu kan sama ya. Modelnya, skemanya Ponzi ini, di mana investasi dengan Ponzi ini pada dasarnya itu murni adalah perputaran uang dari anggotanya sendiri. Betul. Ya. Prosesnya adalah dengan mengandalkan aliran investasi baru yang konstan untuk terus memberikan pengembalian kepada investor terdahulunya kan. Nah, baru apabila aliran ini habis, skema tersebut yang akan berantakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian tadi, yaitu iming-imingnya. Harga di bawah harga pasar, sampai satu produk itu berbeda 1,5 juta kan. Belum lagi komisi ketika dapat membawa orang untuk membeli. Nah, itu coba lihat dari kasus-kasus sebelumnya, itu hampir sama semua. Nah, cara kerja dari skema Ponzi ini itu tadi ya, menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan jika investornya tadi itu berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Investor lama tadi atau pembeli itu akan dibayar dengan uang dari investor baru. Betul.
Nah, saat investor baru menginginkan keuntungannya, nanti akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Pola ini akan terus berjalan sehingga para investor akan terus mencari investor-investor baru. Pemilik perusahaan atau penawar jasa dari investasi ini dia mau ragu-ragu tuh ya, menyiapkan fasilitas vista yang cukup baik lah gitu ya. Kadang membuat toko yang mewah gitu kan, lalu menyewa buzzer-buzzer yang terkenal dan lain-lain. Itu segala macam cara dilakukan untuk mengajak orang-orang tertarik akan produk maupun investasi yang ditawarkan. Ya, Mas Alfian sendiri kemarin itu sempat mentransfer dengan nominal sampai sejauh ini berapa, Mas? Kalau untuk kerugiannya sendiri itu hampir 400 juta, Mbak. 400 juta? Itu Iya. dalam satu kali transaksi, Mas? Atau... Oh, tidak. Jadi kan memang ini kan sistemnya pre-order gitu. Jadi ini beberapa PO digabung gitu, Mas, total seluruh kerugian saya. Oke, berarti dalam beberapa kali pemesanan. Kenapa waktu itu nggak sempat terpikir, Mas Alfian, bahwa tunggu dulu barangnya datang, baru kemudian melakukan purchase order gelombang berikutnya? Atau apa yang dijanjikan oleh si kembar ini sama Mas Alfian? Apakah memang harus sekaligus atau seperti apa, Mas, saat itu? Iya, jadi memang pada saat awal-awal itu PO-PO pertama itu lancar dulu, untuk estimasi dari waktunya juga sesuai. Jadi ketika itu istilahnya batch pertama itu produk sudah keluar semua, sudah di tangan kami semua, itu baru nanti mereka akan membuka lagi PO order. Nah, PO order yang kesekian ini yang mulai terkendala itu, seingat saya itu pada saat awal mula iPhone 12 muncul. Iya, Pak Natsir, mungkin ada tanggapan apakah sebetulnya memang literasi keuangan masyarakat kita masih segitu rendahnya sehingga kejadian ini bisa terjadi berulang kali, sementara memang tadi Pak Natsir juga sudah sampaikan bahwa skemanya sendiri saja udah nggak masuk akal gitu, dengan harga yang di bawah pasar kemudian ditawarkan lagi keuntungan yang tinggi, begitu Pak? Ya, masyarakat itu sendiri harus belajar ya, harus sadar terhadap apa yang akan dia lakukan, investasi apa yang dia inginkan, pembelian barang apa yang dia maui ya. Jadi harus dikenali sendiri produknya, terus kemudian juga kalau misalkan berinvest di saham misalnya, harus tahu apa yang mau saham tersebut, apakah perusahaan itu sudah punya izin, badan usahanya apa. Intinya bagaimana supaya masyarakat benar-benar mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kemungkinan kerugian apalagi karena ditipu itu akan menjadi minimal gitu. Harapan kita ya supaya masyarakat banyak belajar lah ya atas keadaan-keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, yang terpenting dari itu ya jangan jangan greedy ya terhadap sesuatu, ingin mau cepat mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu kemudahan dan lain-lain tanpa menilai resikonya. Dalam hal ini apakah bisa dilakukan penghentian transaksi sementara begitu Pak di rekening si kembar? Oh ya. Itu sudah kita lakukan ya. Berarti penghentian sementara masih bisa dilakukan, oke? Iya. Nah, kami sudah melakukan penghentian sementara terhadap rekening terduga pelaku ya. Kita terus berkoordinasi dengan penyidik. Kemungkinan dana yang sampai saat ini masuk di rekening pelaku, apakah bisa dikembalikan kepada para korban? Nanti pengadilan yang akan menentukan ya. Ya, kalau memang dananya masih ada, iya. Iya, uang hasil kejahatan itu berapa yang disita, berapa yang bisa disampaikan kepada para korban dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan di sidang pengadilan. Iya. Ya berdoa saja kita banyak ya, biar teman Pak Alfian dan teman-temannya itu uangnya bisa dikembalikan. Iya, karena Amin, Pak. Iya, karena memang kalau melihat skema Ponzi ini kan sebetulnya sistemnya adalah bagaimana untuk
mengelabui agar dana itu tidak dapat terbaca gitu kan, memutus mata rantai sebenarnya kalau yang saya ketahui. Dan Mas Alfian sendiri dalam hal ini sempat nggak mendapatkan untung dari purchase order iPhone mungkin ke teman-temannya, atau memang belum ada dapat sama sekali keuntungan? Kalau awal-awal pada saat pre-order itu lancar, sudah ada keuntungan. Namun kalau seiring berjalannya karena seiring berjalannya ini, ya keuntungannya sudah ada, Mbak. Karena memang ini kan pembeli, jadi kita ini reseller, Mbak. Kita ada pembeli lagi, nah karena memang kondisi begini, pembelinya meminta refund, dan sekarang ya, sudah tidak ada keuntungan gitu, Mbak. Sudah kita kembalikan meskipun belum menutupi semua kerugian itu. Dan apa yang Mas Alfian sampaikan begitu Mas ke pembeli yang lain? Karena kan sebenarnya di sini berarti Mas Alfian sebagai reseller kan? Reseller, ya betul. Iya. Saya menceritakan apa adanya yang terjadi, dan ya masing-masing kepala ada yang mengerti, ada juga yang mereka tidak mau tahu gitu. Ya, karena memang bagaimanapun juga kerugian yang dialami memang bukan hanya Mas Alfian sendiri, tapi juga para pembeli yang lain. Pak Natsir, kalau melihat situasi seperti ini, begitu Pak, apakah ada motif lain yang dikembangkan dari skema Ponzi ini? Mungkin ini bisa sebagai edukasi begitu untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa kita. Ya, intinya berhati-hati di dalam melakukan investasi, di dalam membeli barang-barang mewah khususnya ya, jangan sampai tertipu. Yaitu lihat dan usahanya, lihat izinnya, bagaimana aturannya. Nah, itu kalau itu dipenuhi dan masyarakat mau belajar, mau disiplin terhadap tidak tamak gitu ya untuk cepat kaya misalnya dengan investasi yang dilakukan, ya mudah-mudahan selamat, tidak tertipu. Oke, baik, berarti ini secara tidak langsung menjadi pesan juga baik untuk Mas Alfian dan juga untuk pemirsa, bahwa yang pertama tidak mungkin ada yang namanya investasi yang mudah dan praktis, apalagi menawarkan keuntungan tinggi begitu ya Pak Natsir, tapi less effort itu rasanya less effort itu rasanya sangat tidak mungkin karena pasti butuh usaha. Dan juga untuk Mas Alfian, kami juga berharap mudah-mudahan ada titik terang, mudah-mudahan pihak kepolisian dan juga nantinya pengadilan, jika ini nanti masih terus diekspos, masih bisa mengembalikan dana yang sempat diambil begitu oleh pelaku, yaitu dikembalikan ke Mas Alfian dan juga kepada korban yang lain. Kami berharap yang terbaik. Besar kami semua. Baik, terima kasih Mas Alfian dan juga Pak Natsir untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Natsir, terima kasih ya Pak.